Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama saya Umi Aziza Anwar. Saya dari FKIP Pendidikan Matematika Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pecahan pada pelajaran matematika tingkat sekolah dasar. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, benar sekali. Pecahan terdiri dari dua bilangan yang tersusun secara vertikal atau atas dan juga bawah, di mana di tengahnya dibatasi oleh sebuah pembatas. Kita memisalkan bilangan yang di atas adalah A, kemudian bilangan yang di bawah adalah B, maka suatu pecahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A dan B merupakan bilangan bulat, kemudian B tidak boleh sama dengan 0. Dalam pecahan sendiri, kita mengenal istilah pembilang dan penyebut. Pembilang itu sendiri merupakan bilangan yang berada di atas. Kemudian, penyebut merupakan bilangan yang ada di bawahnya. Nah, di sini pembilangnya adalah A dan penyebutnya adalah D. Oh ya, anak-anak, saya memiliki 3 contoh permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Contohnya yang pertama, saya memiliki beberapa lingkaran dengan dua warna yang berbeda, yaitu warna biru dan juga warna orange. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa bagiankah lingkaran yang berwarna biru dari keseluruhan lingkaran? Kemudian yang kedua, saya memiliki satu buah pizza yang terdiri dari beberapa bagian. Kemudian, saya mengambil satu bagian dari pizza tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa bagiankah sisa pizza yang belum diambil? Kemudian yang ketiga, saya memiliki banyak buah apel. Buah apelnya itu sudah ada yang dimakan, tapi juga ada yang belum dimakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah bagian dari buah apel yang sudah dimakan? Yuk, kita bahas bersama-sama. Kita bahas permasalahan yang pertama dulu ya. Berapa bagiankah lingkaran berwarna biru dari seluruh lingkaran? Langkah pertama, kita hitung dulu berapa sih jumlah lingkaran birunya. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran berwarna biru. Selanjutnya kita hitung total keseluruhan lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi total lingkarannya adalah 12. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa bagiankah lingkaran biru dari keseluruhan lingkaran? Berarti jawabannya adalah 4 dari 12. 4 kita dapat dari jumlah lingkaran yang berwarna biru. 12 merupakan total dari keseluruhan lingkaran, sehingga pecahannya yaitu 4/12. Kemudian persoalan yang kedua yaitu, berapa bagiankah sisa pizza yang belum dimakan atau yang belum diambil? Langkah pertama, kita hitung dulu jumlah pizza yang diambil. Nah, di sini jumlah pizza yang diambil adalah sebanyak 1 bagian. Kemudian kita hitung juga berapakah
sisa pizza yang belum diambil. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti jumlah total pizzanya ada 8 bagian. Kita dapat 8 dari mana? Kita dapat 8 dari 1 ditambah 7. Satunya merupakan bagian pizza yang telah diambil dan 7-nya merupakan sisa pizza yang belum diambil. Maka bentuk pecahan yang dapat dibuat yaitu 7/8. 7 dari total pizza yang belum dimakan atau yang belum diambil, dan 8 dari jumlah total keseluruhan pizza yang terdiri dari pizza yang belum diambil dan juga yang sudah diambil. Nah, selanjutnya saya memiliki banyak buah apel. Buah apelnya itu sudah ada yang dimakan, tapi ada juga yang belum. Nah, di sini kita akan mencari berapakah sisa bagian dari buah apel yang sudah dimakan. Berarti langkah pertama kita mencari berapa sih jumlah buah apel yang sudah dimakan. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah apel yang sudah dimakan. Selanjutnya kita hitung jumlah apel yang belum dimakan. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 bagian apel yang belum dimakan, sehingga totalnya adalah 5 ditambah dengan 7, sehingga hasilnya adalah 12 buah apel. Maka pecahan yang dapat dibentuk adalah 5/12. 5 kita dapat dari buah apel yang sudah dimakan, dan 12 kita dapat dari buah apel keseluruhan. Nah, berikut pembahasan selanjutnya. Saya memiliki persegi panjang yang terdiri dari beberapa bagian yang sama besar. Nah, kita memisalkan bagian yang berwarna abu-abu sebagai bagian yang diarsir. Bagaimanakah bentuk pecahannya? Kita hitung dulu bagian yang diarsir ya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang sudah diarsir. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung keseluruhan bagian dari persegi panjang. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi total bagian yang terdapat dalam persegi panjang ada 8. Sehingga pecahannya yaitu 3/8. 3 dari bagian yang diarsir dan 8 dari jumlah total keseluruhan. Nah, di sini saya juga memiliki persegi panjang yang sama, hanya saja jumlah yang berbeda. Nah, di sini kita akan menentukan nilai pecahannya. Langkah pertama sama dengan yang tadi, yaitu menentukan atau menghitung berapa sih jumlah bagian yang diarsir. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 bagian yang sudah diarsir. Selanjutnya kita hitung keseluruhan bagian. Ada berapa bagian kah? Betul sekali, ada 10 bagian. Sehingga pecahannya yang dapat dibuat yaitu 5/10. 5 dari bagian yang diarsir dan 10 dari keseluruhan bagian. Bagaimana, paham kan? Selanjutnya, saya sudah menyiapkan
permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Contohnya yaitu Siska memiliki satu kue brownies yang panjang. Dia ingin memberikannya kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama besar. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah bagian coklat yang diperoleh masing-masing teman Siska? Berarti kita hitung dulu setiap anak mendapatkan berapa brownies. Setiap anak mendapatkan berapa brownies? Bagus sekali. Setiap anak mendapatkan 1 brownies. Kemudian total dari bagian brownies yang telah dipotong ada berapa? Ada 4 bagian, hingga bentuk pecahannya yaitu 1/4. 1 kita peroleh dari banyaknya kue brownies yang diterima oleh 1 teman Siska. Kemudian 4 merupakan banyak potongan brownies. Teman Siska sendiri kan ada 4, sehingga potongan browniesnya ada 4. Sehingga total keseluruhan bagian dari potongan brownies ada 4 bagian. Nah, yang terakhir nih, agar kalian lebih paham tentang pembilang dan penyebut, saya berikan 2 pecahan. Yang manakah yang bagian penyebut dan yang manakah yang bagian pembilang? Oke, untuk pecahan pertama yaitu 2/3. Manakah yang bagian pembilang? Pintar. 2 adalah sebuah pembilang dari pecahan 2/3. Kemudian 3 adalah penyebut dari pecahan 2/3. Selanjutnya yaitu 1/6. Yang manakah yang penyebut? Pintar sekali. 6 adalah penyebut dari pecahan 1/6. Kemudian 1 sendiri adalah pembilang dari pecahan 1/6. Bagaimana? Apakah paham semua? Saya harap kalian bisa memahami materi yang saya berikan saat ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.